As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan
tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ saudaraku ya, langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 lockdown. Saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo, diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik, kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin.
Gimana kabar Kak Nona? Puji Tuhan sehat. Sehat ya? Semua sehat. Keluarga sehat ya? Ya, kalori Iya gimana? sih. Wah sehat dong pastinya. Tuh, Kalau gitu. wah kita nggak akan ketemu dong kita. Kita nggak akan jalan-jalan. Kita sering ketemu. Kita kan lagi jalan-jalan. Iya benar. Aduh, cuaca di Balikpapan ini, aduh kadang panas, kadang hujan ya Kak. Iya, Nggak nggak tentu nentu. juga ya. Iya. Kalau nggak jaga kesehatan, wah bisa berabe nih kita ini ya. Apalagi kondisi lagi kayak begini. Iya Kak, nih, ya. apalagi Aduh. tentang COVID itu loh Kak. Balikpapan ini kayaknya kemarin parah ya Iya, naiknya sehari ya. itu loh bisa sampai 90 orang yang Wow. positif. Tapi puji Tuhan sih makin hari Makin turun ya, makin progres ya. Kan serem juga ya. Iya serem juga. Oh iya. Ya makanya ya gereja kita masih online service ya. Benar masih. Belum- Kita mesti sabar-sabar. Ya belum offline ya, Benar. belum harus datang ke gereja Untuk gitu ya. beribadah. Jadi kita Betul. masih ibadah online. Pasti Puji selalu ibadah online dan kita nggak tahu nih kayaknya sampai kapan, kayaknya nikmati aja ya Kak ya. Nikmatin aja ibadah dulu online. ibadah online kita. Betul. Sabar-sabar sampai kita ibadah offline. Ya, karena memang sirkulasi udara banyak karpet juga kan di Ya, RCC ruangan Novotel tuh ya. tertutup. Ruangan tertutup. Jadi ya memang ya kita harus benar-benar bersabar Benar-benar. untuk bisa ibadah offline lagi kembali dengan sekarang pastinya masih online ya. Dinikmati dulu Dinikmati. ibadah online kita. Betul. Kan sama aja kan, kita Betul tetap sih. beribadah juga. Iya, kita kan bukan nonton ya, Benar. maksudnya kita beribadah di rumah. Jadi ya memang ya saat-saat ini ya memang baiknya kita harus ibadah online dulu. ya. Iya. Oke. Oh, tuh di depan RC tuh Kak. Oh iya. Gimana kalau kita ambil itu anggur berjamuan ya? Benar-benar yuk. Iya, yuk. Wah, ini dia anggur berjamuannya. Non, keluargamu ada berapa? Tiga. Tiga ya? Aku Mercy. Oke, kalori ambil ya. Oke, tepat kalori ada kalori sama korudi, berarti 2 ya. Cukup kali ya? Ini kan buat 1 bulan kan? Iya ya, benar. Oke. Wah, praktis ya. Ya, Sudah untuk 1 bulan ya. sudah nggak repot Iya, lagi. nggak repot lagi kita. Oke. Non, Ya, Kak emang masih jalan kah? masih sih Selama Kak. pandemi, khususnya Selama pandemi ini masih jalan. Cuman Hmm. ya itu kita kendalanya kalau dari Zoom itu kita kan dibatasin tuh. Oh iya sih, 40 menit. Iya, jadi kadang masih ada yang mau dibahas itu nggak cukup waktunya. Oh iya, iya. Kamu ingat gak sih minggu lalu pas ibadah, kayaknya Mm-mm. Pak Yunus ngumumin soal Mm-mm. link KM disediakan Iya, iya. disediakan oleh tim KM yang durasinya agak lama. Nah, bagi KM-KM yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Zoom untuk ber-KM, karena
keterbatasan waktu hanya dikasih 40 menit, maka kami tim KM akan memfasilitasi KM-KM Bapak Ibu dengan membuka link Zoom. Bapak Ibu hanya perlu mendaftar ke saya, tanggal dan jam KM-nya. Nah, nanti tim KM akan membuat link Zoom-nya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah Bapak Ibu daftarkan kepada saya. Untuk informasi yang lebih lengkap nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor berikut ini. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Zoom di handphone atau di laptop Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa lama ya itu? Kalau katanya kemarin informasi dari tim KM tuh bisa sampai 2 jam lebih loh. Wow, Iya. lama loh. Dan kakak udah daftar untuk KM Oh iya, hari oh ini. itu pakai daftar? Pakai dong. Kalau Kalau aku enggak, juga rencananya KM-nya hari ini. hari ini. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya menurut tim KM itu dalam 1 hari dengan waktu yang sama itu cuma bisa 4 KM, Iya, dan itu 4 harus KM. daftar Dan dulu. harus daftar. Oh, berarti aku harus geser nih, ganti hari dong. Iya, kamu daftar sekarang untuk mungkin untuk besoknya atau enggak minggu depan atau enggak, kayaknya enggak minggu depan ya karena kayaknya minggu ini ya. Harus tetap ada Ya mungkin KM. geser hari entah untuk besok atau enggak lusa. Oke, tapi harus daftar ya. Harus Paling daftar. banyak dalam sehari itu 4 KM ya? 4 KM. Oke, Dan bersamaan ya? bersamaan ya di jam yang sama Di jam ya. yang sama. Kalau misalnya jamnya berbeda ya mungkin bisa. Bisa. Karena kan kita bergantian Iya, betul, tadi. betul. Bisa 2 jam lebih loh. Jadi kita bisa diskusinya lebih enak Nah, tuh. lebih panjang, waktunya Iya, lebih banyak ya. Iya, tinggal WA aja tim KM, ada Pak Yunus, ada Kalina. Nah, nanti mereka kan feedback untuk memberikan link Zoom-nya Yang disediain ya. yang disediakan. Keren tuh, jadi Ya, enak. lebih enak kan ya? Lebih enak. Iya, soalnya dulu sebelum ada pengumuman ini nih, waduh, Susah, repot deh. Kak. Kita lagi asik-asiknya diskusi nih. Tiba-tiba ada yang hilang nggak bisa masuk lagi. Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Iya, Wah, aduh. jadi memang hebat ya, lebih mudah kita Ya. KM-nya ya. Jadi lebih enak, Iya. nyaman. Kurang apa lagi gitu ya, udah disediain ya. Wah, luar biasa. Karunia Ibadah online, menikmati. iya, ibadah online. Oke. Iya. Kita komsel setiap hari. Oke, kan? mau kapan Wah. aja kan kita yang ngatur, tinggal daftar. Betul. Oke, baiklah. Yuk. Thank you Kak infonya. Oke. Oke, teman-teman semua, karena kita sekarang sudah tertib administrasi untuk KM, dan ini juga pesan dari tim KM, jadi kita mau persembahan. Persembahan ini ada barcode-nya. Jadi aku share ya barcode-nya sekarang, kalian bisa langsung scan QR code-nya ya. Oke, sudah muncul di layarnya masing-masing? Oke ya, silahkan persembahan. Nah, Bapak Ibu, persembahan KM bisa dilakukan dengan men-scan QR Code yang sudah dibagikan kepada gembala-gembala KM di grup WhatsApp Gembala KM. Bapak Ibu tinggal scan aja itu QR Code-nya, kemudian isi nominal persembahan Bapak Ibu, kemudian nanti hasil dari persembahan Bapak Ibu itu di screenshot atau di capture di handphone Bapak Ibu, kemudian hasil capturean itu dikirim kepada Gembala KM. Nanti Gembala KM akan merekap atau menghitung semua jumlah persembahan dari KM tersebut. Nanti Gembala KM akan melaporkannya di Gereja Sof. Nah, ada juga cara yang berikutnya, yaitu dengan mentransfer langsung ke rekening gereja berikut ini. Bapak Ibu transfer, kemudian bukti transfer di capture atau di screenshot, kirim juga kepada Gembala KM sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rekening gereja. Nanti Gembala KM juga yang akan merekap, menghitung semua persembahan dari KM tersebut, lalu melaporkannya ke Gereja Sof. Demikian yang saya ingin jelaskan tentang persembahan di KM. Selamat ber-KM. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi dalam ibadah raya GBI Rock Balikpapan secara online di minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Milikilah sikap hati yang takut akan Tuhan, respek kepada Dia, karena kita bukan nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Dia hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa di setiap ibadah diadakan perjamuan kudus, jadi persiapkan hosti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu perlu membutuhkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa ambil ke Rock Center, karena tersedia paket-paket perjamuan kudus di Rock Center. Oke, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih
dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sha-na-na-na-na-na-na-na. Sha-na-na-na-na-na-na-na. Sha-na-na-na-na-na-na. 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 Haleluya, puji Tuhan kita bisa beribadah lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa kembali beribadah secara daring di tempat kami masing-masing. Bapa, kami sangat berterima kasih karena kami sudah hidup dalam anugerah, kasih karunia, rahmat, kebaikan-Mu yang sempurna dan ajaib. Bahwa Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kehidupan kami yang lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mari bicara lewat hamba-Mu, kami buka hati yang luas. Segala persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Bicaralah ya Tuhan, kami buka hati mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini kita akan belajar satu judul, yaitu bersinar. Bersinar. Oke, kita langsung buka ayatnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ayat adalah ayat yang sering muncul di waktu Natal, ya. Bahkan suka menjadi tema-tema Natal. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Memang ini sebuah nubuatan akan Yesus. Tapi kita lihat ayat 2-nya, lagi saya baca. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa keadaan dunia ketika Yesus datang adalah keadaan yang gelap, yang kelam. Namun, kita juga bisa menjadikan ayat ini relevan pada saat ini. Ya, kenapa? Kita bicara bersinar karena di situ ada tulisan sebab ayat 2. Sebab apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kenapa relevan? Karena memang suasana seperti kegelapan dan kekelaman, bahasa lain bilang darkness blankets the earth. Ya, blanket ya orang Manado bilang. Kegelapan menyelimuti the earth, blankets, the earth. And thick gloom covers the nations. Kesuraman
mengcover, menutupi bangsa-bangsa. Apakah ada kesuraman di bangsa-bangsa hari-hari ini? Apakah ada suasana seperti kegelapan? Oh ya, itu sebabnya saya bilang relevan, karena berhubungan dengan COVID-19. Bangsa-bangsa, semuanya. Situasi krisis demi krisis. Bangsa-bangsa mulai mengumumkan resesi. Sepertinya bangsa Indonesia menurut Ibu Sri Mulyani akan masuk resesi, tapi tidak terlalu dalam, ya. Mungkin tidak sampai 2% minusnya, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, it's okay, tidak apa-apa, ya. Memang itu dialami semua bangsa. Kita masih bersyukur Indonesia resesinya, minusnya tidak terlalu dalam. Kalau tidak salah, tidak sedalam Singapura bahkan, ya. Bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara. Kita masih lumayan tipis, walaupun kategorinya resesi. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab apa kita bicara bersinar? Karena kegelapan menutupi bumi, ya, seperti sebuah selimut, kesuraman di mana-mana. Ya, ada sebuah hukum. Hukumnya begini. The darker it was, the brighter it looked, ya. Semakin gelap keadaannya, semakin terang kelihatannya. Semakin gelap, lihat, lilin kecil ini semakin terang. Semakin gelap lagi, semakin terang. Walaupun cuma lilin kecil. Kenapa? Semakin gelap situasinya, the darker it was, the brighter it looked. Semakin terang terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaannya hari ini, siapapun kita, bisa bersinar di tengah kegelapan. Siapapun kita. Karena memang situasinya gelap. Respon, sikap, kepanikan terjadi, kecemasan terjadi. Ini kesempatan kita bersinar. Bersinar tidak selalu dalam parameter materi, saudara. Bersinar ketika yang lain miskin kita kaya. Enggak, enggak. Kita bisa bersinar, sekarang kita bersinar dalam 3 sikap. Saya ingin bagi dalam 3 sikap, bersinar. Sebab ini kesempatan kita bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi Balikpapan. Ini kesempatan bersinar, menjadi terang, Alkitab bilang. Kesempatan, sebab semakin gelap keadaannya, semakin terang kita akan terlihat. Dalam hal apa? Dalam 3 sikap. Yang pertama, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga, perhatikan sama-sama, kalau perlu baca sama-sama dengan saya. Sehingga apa? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lihat itu. Yang pertama, bagaimana kita bersinar, yaitu dengan melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Dengan demikian Alkitab bilang, kita bercahaya di antara mereka. Bercahaya, bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang menarik adalah ayat 15 bilang begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bercela. Artinya apa? Bagaimana kita tidak bercela, bagaimana kita tidak beraib, yaitu ketika kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Oke, kalem dulu, renungkan baik-baik. Sikap yang pertama, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Atau tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Situasi memang sulit. Saudara pun kita kena dampaknya. Namun ini kabar baik buat kita semua. Walaupun sulit, atau justru saya balik, semakin sulit,
semakin kita berkesempatan bersinar. How? Kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Alkitab bilang tadi apa? Lakukanlah segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Segala sesuatu lakukan dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sebab sikap ini paling banyak terjadi sekarang. Orang komplain, orang berkeluh kesah, orang berbantah-bantahan. Seperti minggu lalu kita belajar pendemo pandemi. Gitu. Jadi bagaimana kita bersinar? Yaitu dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita balik, bersyukur. Pokoknya nggak bersungut-sungut aja. Nggak bersungut-sungut aja. Dan tidak berbantah-bantahan. Baik di media sosial, di semua lini masa. Mari bersinarlah. Tunjukkan sikap warga kerajaan. Mulut kita beda, sikap kita berbeda. Ya, orang lain bisa komplain, bisa marah, kita pun punya alasan untuk itu. Katakanlah orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan pasti punya alasan. Namun kita tidak mau bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Sesimpel itu rupanya bersinar. Menurut Filipi pasal 2. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Oke, mari kita luruskan dulu pemahaman banyak orang. Kita rintis, kita punya bisnis, kita rintis, kita punya karir. Waktu kita punya karir cemerlang, waktu kita punya bisnis cemerlang, kita bilang kita bercahaya seperti bintang di dunia. Rupanya enggak selalu seperti itu. Enggak selalu seperti itu. Mungkin bisnis Anda terkoreksi amat dalam. Mungkin karir Anda mengalami konfrontasi, Anda tidak naik pangkat, tidak naik jabatan, mungkin saja. Tapi waktu Anda punya sikap yang tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, di situ Anda bersinar dan bercahaya seperti bintang, shine like stars. Jadi shine like stars, bersinar seperti bintang-bintang, tidak selalu waktu kita naik pangkat, tidak selalu waktu kita dapat cuan banyak, waktu kita kemudian punya bisnis yang semakin besar, terus kita bilang, orang bilang bercahaya dia, bersinar dia. Yes, tapi enggak selalu. Bahkan ini menjadi, sekali lagi saya bilang, menjadi kabar baik buat kita. Walaupun kita mengalami pergumulan di dalam bisnis kita, dalam usaha kita, di dalam karir kita, dalam kehidupan kita, dan orang tahu kita punya pergumulan, dan kita tidak bersungut-sungut, Alkitab bilang ya, kita tidak beraib. Sebab waktu kita bersungut-sungut berarti beraib dan bernoda. Kan gitu. Ayatnya kan bilang begitu. Tidak bercela, berarti waktu kita bersungut-sungut, kita bercela. Jadi perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seserius itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena itu seperti celah, seperti noda, dan seperti aib. Dengar lagi saya mau bilang, seserius itu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karena itu bagi Filipi pasal 2, seperti noda, seperti aib dan celah. Dan sebaliknya, waktu kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, kita bercahaya. Seperti bintang. Loh, bayangin gambaran yang Filipi berikan. Shine like stars, bersinar seperti bintang-bintang. Oke, ternyata untuk bersinar bisa kita lakukan sekarang. Justru ketika keadaannya semakin gelap, sinarnya semakin terang. Maksud saya, terangnya semakin terlihat. Nah, itu lebih tepat. Semakin gelap, terangnya semakin terlihat. Oke, saya ilustrasikan lagi. Semakin gelap, walaupun cuman segini, semakin gelap, kalau perlu cuman dia punya lilin kecil ini yang kelihatan. Ya, padahal ini kecil banget loh ini. Di sekitar studio ini terang banget. Tapi semakin gelap, semakin terlihat terangnya. Itulah kita. Siapa sih kita? Cuman setitik api ini, orang sederhana, tapi waktu Anda tidak bersungut-sungut, the darker it was, the brighter it looked. Semakin terang terlihat. Yes! Haleluya, nggak usah bilang kiri kanan, pegang dada aja bilang begini.
tidak bersungut-sungut, dan tidak berbantah-bantah. Oh, memang saya tahu, sesederhana itu tapi sesulit itu, saya tahu. Sesederhana itu tapi sesulit, tapi tunjukin kita warga kerajaan. Saya yang ngajar ini juga punya tantangan yang sama kok untuk tidak bersungut-sungut. Saya punya potensi untuk mudah bersungut-sungut. I tell you. Ya, saudara dikasih Tuhan, saya juga punya potensi untuk berbantah-bantah ketika saya melihat ketidakadilan terjadi. Saya merasa tidak puas dan saya mau berbantah-bantah, tapi untuk apa? Tidakkah ada sikap yang lain yang lebih bijak ya daripada sekedar berbantah-bantah dan bersungut-sungut? Dan Alkitab bilang, dengan demikian kita bercahaya seperti bintang. Ayo saudaraku, keluarga besar Rock Balikpapan, hidupi firman ini ya. Ternyata hari ini kita bisa memutuskan untuk bersinar. Selama ini kita berpikir mungkin sebagian orang, kita bersinar waktu kita kaya, waktu kita punya pangkat, waktu kita punya kedudukan semakin baik, waktu kita punya bisnis semakin cemerlang, mobil kita ganti, bersinar. Enggak ya, mobil ganti tapi tipu-tipu kan itu sama aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maksud saya, bersinar tidak harus seperti itu. Alkitab bilang, waktu kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, Alkitab bilang jelas sekali, bercahaya, dia gambarin apa? Seperti bintang-bintang di dunia. Ku mau bercahaya, itu ya. Mari saudara dikasih Tuhan, bercahayalah, bersinarlah. Bagaimana? Sikap yang pertama, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Baiklah, kita pindah di sikap yang kedua. Masih di pasal yang sama. Kita lanjutkan pembacanya ya. Sekarang ayat 15 kita baca lagi. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16 ngasih konteks kan? Sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, itu dia. Nomor 1, sikap untuk bersinar di tengah kegelapan, bercahaya seperti bintang adalah tidak bersungguh-sungguh berbantah-bantah. Tapi sikap yang kedua adalah sikap untuk tetap berpegang pada firman. Haleluya. Yes. Berpegang pada firman. Sambil berpegang pada firman. Sehingga kita tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, dengarkan baik ini firman. Mungkin Anda susah hari ini, Anda bergumul hari ini, dan dengar ya, jangan membuat kesusahan kita menjadi percuma hari-hari ini. Sudah susah, nah tidak bersinar lagi, nah gitu. Padahal semakin susah keadaannya, dengar ya, kesempatan bersinar semakin besar. Lagi, semakin susah, semakin sulit keadaannya, kesempatan bersinar semakin besar. Sikap yang kedua adalah nggak bisa terjadi begitu saja memang. Harus tetap berpegang pada firman. Nah, saya mau ingatin untuk kesekian kalinya di online service ini, berpeganglah pada firman. Jangan sampai nggak punya firman. Miliki pembacaan Alkitab setiap hari supaya punya tuntunan untuk menjadi tontonan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, baca firman setiap hari supaya mendapat tuntunan untuk menjadi apa? Tontonan. Kenapa? Anda bersinar di tengah kegelapan, bersinar dengan sikap yang benar. Di mana banyak orang komplain, orang bersungut-sungut, orang kemudian terpecah belah, orang saling menekan, mungkin saling menghina, Anda tidak melakukannya. Anda tidak membalas mungkin. Nah, Anda bersinar di tengah kegelapan. Bagaimana caranya? Berpeganglah pada firman. Sehingga tidak percuma kita berlomba dan bersusah-susah. Saya garis bawah situ. Kita sudah susah hari ini, tapi buat worth it. Buat kesusahan kita menjadi layak. Sesimpel apa? Berpeganglah pada firman. Dan janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tinggal tenang saja dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, di dalam banyak bicara Alkitab bilang terdapat banyak kesalahan. Sudah, diam, tenang, duduk di kaki Tuhan, maintain kehidupan saudara. Berpeganglah pada firman, itu sikap yang kedua. Yang terakhir,
Masih di Filipi pasal 2, kita lanjutkan lagi pembacanya karena semuanya satu konteks ini. Ayat 17 sekarang. Tetapi sekalipun darahku, sekalipun loh ya, dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, kata Rasul Paulus, aku bersuka cita dan aku bersuka cita, wow, dengan kamu sekalian, 18, dan kamu juga harus bersuka cita, demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Wow. Hanya dalam satu ayat muncul kata sukacita 4 kali. Saya bacakan lagi. Tetapi sekalipun darahku, lihat dia punya pembanding. Ya, sekalipun darah dicurahkan sebagai korban dalam ibadah, sikap kita semua kan dalam sebuah ibadah ini. Ini semua kan ibadah ya. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Satu ayat bayangin, 4 kata bersukacita muncul. Memang untuk banyak kalangan teolog, kitab Filipi juga dinamakan sebagai kitab sukacita. Karena di kitab Filipi ini kata sukacita itu bertebaran ya. Misalnya Filipi pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Dan yang terkenal, yang suka ada di dinding-dinding orang Kristen itu, Filipi 4 ayat 4. Terkenal, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saya kasih note di situ. Waktu Paulus tulis kitab Filipi, menurut survei, dan saya pun riset sebentar, dipercaya dia tulis kitab ini di dalam penjara. Oke, harusnya tidak mudah bersukacita. Tapi aneh, di dalam penjara kata sukacita paling banyak ditulis oleh Paulus. Jadi sikap yang ketiga adalah, selain sikap yang pertama apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang kedua, tetap berpegang pada firman. Yang ketiga apa? Harus. Dia pakai kata harus bersukacita. Tidak hanya bersukacita, harus. Harus. Ayat 17 di Filipi pasal 2 kan? Harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Maksudnya apa sih? Bersukacitalah dengan cara Paulus, itu maksud dia. Kan bersukacitalah dengan aku. Artinya apa? Aku yang mana? Paulus. Yang mana? Yang di penjara. Nah gitu. Jadi bersukacitalah dengan cara itu. Sekalipun di penjara, sekalipun susah, keadaannya gelap, sulit, kamu harus bersukacita. Mari kita bahas sebentar kata harus bersukacita. Kayaknya kita nggak puas. Bagaimana bisa harus bersukacita? Keadaannya akan sulit. Saya beritahu ya, sukacita yang dimaksud Paulus adalah sukacita Tuhan yang ada di dalam kita. Berapa banyak Anda percaya Tuhan di dalam saudara? Kecuali saudara tidak ada Tuhan. Nah oke, selesai pembicaraan kita. Tapi kalau saudara percaya ada Tuhan, ada Yesus dalam saudara, berarti ada sukacita di dalam. Katakan di dalam. Ini sukacita yang dimaksud Paulus. Sukacita kita bukan datang dari keadaan atau situasi dari luar. Sukacita kita adalah sukacita yang ada di dalam. Lagi menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Sukacita kita karena Yesus. Sudah punya Yesus, punya semua. Punya masa depan, punya kekekalan. That's it. Selesai. Itu aja pengharapan kita. Untuk apa punya semuanya di muka bumi, tapi kehilangan Yesus? Saudara harus memastikan kita punya sukacita di dalam, bukan sukacita karena di luar. Karena nonton Raffi Ahmad, Baim Wong, karena nonton Vincent Desta, Tonight Show. Saya suka nonton itu. Kemudian kita tertawa terbahak-bahak, kita bersuka cita. Acara selesai ketawa. Dengar baik ya, saya mau bilang ini. Saya tulis bahkan. Kita tidak bisa meminta orang lain bertanggung jawab atas sukacita kita. Kita tidak bisa meminta orang lain yang bertanggung jawab atas sukacita kita. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa ngomong begini. Saya begini, saya susah, saya tidak bahagia karena 1, 2, 3, 4. Nah, saya begini, saya tidak bahagia karena dia, karena itu, karena situasi ini, karena... Enggak saudara, sukacita yang dimaksud sukacita yang di dalam, bukan yang dari luar.
Jadi kita tidak bisa, atau saya bilangnya stop meminta orang lain bertanggung jawab atas sukacita kita. Karena selamanya saudara punya sukacita up and down, tergantung orang dan situasi di luar. Sebaliknya, sukacita kita yang berasal dari dalam, dari Tuhan, tidak akan bisa diambil oleh bos. Apa itu bos? Barang, orang, situasi. Jadi sukacita kita yang berasal dari dalam, kalau kita sudah punya, tidak ada yang dari luar bisa curi, tidak ada bos yang bisa curi, tidak ada barang, tidak ada orang, tidak ada situasi. Barang maksudnya waktu barang kita hilang, kita kehilangan sukacita. Iyalah, siapa tidak kehilangan sukacita handphone yang bagus hilang. Maksud saya, barang, materi, tidak akan pernah bisa merampas sukacita kita. Karena yang di dalam ini lebih mahal dari barang yang di luar. Ngerti enggak sih Bapak Ibu Saudara? Yang di dalam lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi ada orang bahagia tergantung barang. Tergantung barang bahagianya. Sekali lagi saya bilang ya, sukacita kita berasal dari dalam Tuhan. Tidak akan pernah bisa diambil oleh bos, oleh barang, oleh orang. Orang lain tidak bisa ambil kita punya sukacita. Kalau kita sudah punya di dalam, tidak pernah bisa dicuri. Orang mau ngomong apa juga, tidak akan pernah bisa curi. Karena sukacitanya dari dalam, bukan dari luar. Situasi, bos. Situasi, barang, orang, situasi. Situasi yang sulit, yang tidak baik, yang tidak enak. Tidak akan bisa curi sukacita kita. Contohnya, ya Paulus. Dalam penjara men. Bayangin, di penjara. Ayat tentang sukacita keluar terus. Di penjara. Dan saya yakin di penjara dia mengalami keadaan yang tidak enak, diperlakukan tidak enak, pastilah. Tapi karena sukacitanya dari dalam, dari Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak bisa dicuri oleh penjara. Banyak kesaksian iman orang-orang yang dipenjarakan karena iman. Lihat mereka, tidak lebih susah. Karena emang tidak bisa dicuri itu sukacita. Mungkin hari ini saudara terpenjara secara ekonomi, terpenjara secara hubungan-hubungan yang tidak baik. Kalau saudara punya sukacita Tuhan seperti yang dimiliki Paulus, tidak akan pernah bisa tercuri tuh sukacita yang ada di dalam saudara. Mari saudara, temukan kebahagiaan di dalam. Saudara harus bahagia dengan diri saudara. Ya, jangan minta orang lain bertanggung jawab untuk kebahagiaan saudara. Adik-adikku KGC yang rindu mau menikah, saya kasih tahu ya, menikah bukan mencari kebahagiaan dari luar. Menikah adalah membagi kebahagiaan, ya. Jadi bahagia dulu di dalam supaya waktu menikah Anda bisa berbagi kebahagiaan. Jangan berpikir begini, saya menikah sama dia supaya dengan dia saya dapat kebahagiaan. Pasti kecewa. Karena menikah basically untuk membagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan di dalam Yesus. Temukan dulu itu. Kelihatannya klise, betul. Kelihatannya aneh, bodoh, dan putus asa. Saya tidak peduli. Saya tetap percaya saya bisa bahagia hanya dengan punya Yesus. Karena dengan punya Yesus itu bukan hanya, itu segala-galanya. Paulus bilang sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Kata dengan aku maksudnya begini, bersukacitalah dengan cara yang dia miliki, yaitu apa? Sukacita di dalam Tuhan. Di mana Tuhan ada dalam kita dan kita di dalam Tuhan, dan itulah sukacita yang bisa keluar, bukan yang kita terima dari luar. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, kita bersinar. Ya. Makan tempe, pakai sambal, cukup dan kita bahagia, ya. Makan steak tapi pernikahan tidak bahagia, bisnis tidak bahagia. Aduh, rasa apa itu, ya? Saya percaya kebahagiaan sudah diberikan kepada kita, yaitu siapa? Yesus. Maka bersinarlah Bapak Ibu. Bersinarlah. Ini kesempatan kita untuk menyatakan terang Yesus di mana-mana kita berada. Susah masih, cemas masih, tapi dengarkan baik-baik. Biarlah kita mengalami ketenangan jiwa karena kita berpegang pada firman Tuhan. Kita memiliki alasan terus bersuka cita karena dalam Yesus ada pengharapan. Itu dia. Maka kita bersinar. Dari mana? Dari sikap yang berbeda. Dari respon yang berbeda.
Orang mulai melihat Anda menjadi tontonan oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda walaupun cuman sinarnya kecil. Siapa sih kita ini? Tapi ketika sulit keadaannya, semakin gelap situasinya, semakin terang terlihat kehidupan kita. Mungkin Anda tidak sadari, orang mulai terinspirasi lewat kehidupan Anda. Wow, orang mulai geleng-geleng kepala. Kenapa? Anda bersinar seperti bintang. Tidak perlu jadi kaya dulu, tidak perlu jadi sukses dulu, saudara. Hari ini di dalam Tuhan, Anda sudah bisa memutuskannya. Bersinarlah, tidak usah tunggu kapan corona selesai. Hari ini Anda bisa memutuskannya. Waktu Anda sudah mulai memutuskannya, Anda akan menikmati suasana hari-hari ini. Saya berdoa kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih untuk kesempatan firman-Mu. Kami buka hati mengizinkan Tuhan benar-benar berbicara dalam kehidupan kami, supaya kami bersinar mulai hari ini lewat sikap kami, lewat sosial media kami bersinar lewat tindakan kami, lewat bisnis kami Tuhan, lewat pernikahan kami, lewat karir, lewat sekolah, lewat hobi, kami bersinar, yaitu melalui sikap Kristus yang terlihat dari dalam keluar. Beberapa saudaraku, keluarga rohaniku yang dalam pergumulan berat hari-hari ini Tuhan, Engkau datang menguatkan mereka. Mereka tetap berpegang pada firman, dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan mereka. Dan kemudian mereka tahu, mereka sungguh-sungguh telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena mereka memiliki sikap Kristus, sebuah sikap unggul yang berbeda, yang teduh, yang memberikan ketenangan, memberikan damai, memberikan kesejukan dimanapun mereka berada. Hari ini semakin gelap keadaannya, semakin suram situasinya. Aku berdoa Tuhan, kami mendapat kesempatan banyak untuk bersinar. By grace and mercy and kindness of Jesus. Oleh karena kasih karunia, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Thank you so much Lord Jesus. Kami akan melakukan perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami lakukan dengan cinta, karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Suci kuduskan roti dan anggur. Hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing. Kami siap melakukannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Anda sudah menyiapkan roti dan anggur Anda. Saya undang semuanya berdiri. Hormati Tuhan ya, di ruangan di mana Anda berada. Mari angkat roti ini sama-sama. Pandang Yesus yuk. Kami lakukan ini Tuhan bukan karena kebiasaan. Kami lakukan dengan hormat, dengan mengerti bahwa kami lakukan ini karena kami mengasihi Engkau dan mensyukuri segala anugerah yang Kau berikan buat kami. Gereja yang dicintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa, kunjungi umat-Mu Tuhan saat ini. Sebab kami menaruh iman kami kepada-Mu Tuhan. Setiap kami melakukan perjamuan kudus ini, kami mengingat 3 hal. Bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, menjadi makanan bagi kami Tuhan. Dan supaya kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan, aku berdoa dan biarlah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang mengalami ketakutan, kecemasan Tuhan diteduhkan hari-hari ini. Diteduhkan. Mereka tidak bersungguh-sungguh berbantah-bantah. Mereka mulai mengalami sukacita Yesus dalam mereka. Mereka mengalami benar-benar pemulihan yang hebat. Karena dikuasai oleh Yesus dan firman-Mu. Gereja bukan kacauan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang memulihkan. Dengan darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah, terimalah pemulihan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa biarlah anugerah-Mu semakin dirasakan karena pasti nyata
nyata dalam kehidupan kami. Kami cuma gagal merasakannya, menikmatinya. Karena aku percaya kami sudah hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah. Kami sudah hidup dalam rahmat-Mu yang tidak pernah gagal. Ajar terus kami, dan kami terus mau belajar Tuhan untuk menghargai setiap anugerah, kasih karunia. Walaupun terjadi tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami belajar percaya penuh padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa anugerah membuat jemaat. Mereka tetap bersinar di tengah kegelapan. Dengan respon Kristus, karakter Kristus yang semakin terlihat dari kehidupan mereka. Semakin gelap situasinya, semakin terang mereka terlihat Tuhan. Semakin sukar situasinya, semakin mereka terlihat sebagai perwakilan kerajaan Kristus dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Lewat kesempatan ini kami bersuka cita Tuhan, mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan. Bapa, kami memberikan dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Kami berikan dengan sukacita bukan saja supaya kami diberkati, tapi karena kami percaya bahwa kami sudah diberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berapapun nilainya Tuhan, kami memberikan dengan mata tertuju kepadamu. Karena benar-benar Tuhan, kami melakukannya dengan kasih dan rasa syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Dan kami mengangkat tangan buat Balikpapan. Biarlah rahmat-Mu Tuhan turun atas kota ini. Untuk Indonesia, untuk wali kota kami, untuk presiden, untuk pemerintah, untuk semua yang berjuang, untuk Satgas COVID-19, untuk nakes yang ada di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi. Tuhan, kami berdoa, menyatakan virus COVID-19 dilumpuhkan dengan kuasa darah Yesus. Tidak lagi memiliki kemampuan, dilemahkan sehingga tidak bisa menyebar secara masif, apalagi membunuh. Semakin lemah kekuatannya, dilumpuhkan dengan darah Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan Balikpapan, pemulihan Indonesia. Kami berdoa pemerintah yang terus berusaha untuk mengejar virus lewat tracing Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus Tuhan diberikan anugerah sehingga tidak ada satupun yang akan luput. Dan dengan cepat Balikpapan akan dipulihkan, Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami berkata shalom, damailah Indonesia, damailah Balikpapan. Anugerah-Mu atas kota ini dan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami akan selesai dengan ibadah ini ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari buka tangan dengan penuh cinta dan hormat kepada Tuhan. Tetaplah berdiri, terimalah berkat Tuhan ini. Aminkan dengan sungguh-sungguh. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita mengepalkan tangan kita. Dan dengan iman, karena kita memegang firman Tuhan, kita mau bilang sama-sama bahwa apa saja saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja saya buat dengan tangan saya ini pastilah berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini percaya berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak istri saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dia hadapkan wajahnya kepadamu, terimalah shalom, damai sejahtera. Berlimpah-limpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati Tuhan, katakan amin. Yes, amin. Bersinarlah, bercahayalah, anugerah Tuhan bersama dengan kita. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati saudara. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku.